Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari Kumairo, mahasiswa PPG Fisika Daljam Angkatan 4 dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Berikut adalah kartu ID saya. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKID dengan topik fluida dinamis dalam subtopik hubungan antara luasan dan kelajuan fluida dengan pembahasan diskontinuitas dan hukum Bernoulli. Selamat menyaksikan. Ya, yuk anak-anak. Coba, oke, perhatikan. HP tolong dimasukkan karena waktunya pembelajaran ya. Oke, laptopnya dipakai, Mbak. Siapa itu? Dini, pakai nggak laptopnya? Nanti ya. Oke. Ketua kelasnya ada di mana? Di mana? Di situ. Oke. Angkat tangan. Mana ketua kelas? Oke, ketua kelasnya di sini, Mbak. Sini aja. Ayo. Ayo toh. Kenapa? Kenapa sini loh? Siapa namanya? Namanya ketua kelasnya siapa? Mi? Oh, Vira. Yowes, yuk disiapkan. Iya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Tadi oke. Nih, bentar. Isti'adah dan ijabatu salam. Ya, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, seperti biasa. Nanti angkat tangannya ya. Maharani. Ada nggak Maharani? Maharani, halo? Oh, mikrofonnya kenapa Maharani? Oh, suaranya kecil. Oke. Iya ya, Maharani itu suaranya kecil. Aisyah Nurrahma. Hadir Ustazah. Sip. Alia Syaina. Hadir Ustazah. Oke. Akila Rania. Akila Rania sakit. Aurelia Kalista. Hadir Ustazah. Mana-mana? Oh, itu. Ayesa Mahira. Oke, hadir. Debbie Cynthia. Debbie, bersuara dong. Oke, Debbie coba diposisikan biar wajahnya kelihatan. Nah, gitu kan cantik. Sip. Deswina. Oke. Dini Valerina. Oke, sip. Farah Sofia. Oke. Virial Bahira. Hadir Ustazah. Oke. Gina Ginafsa. Oke. Kansa Sania Disha. Hadir Ustazah. Yes. Marsha Azalia. Hadir Ustazah. Mana? Oke, di Zoom. Mirza Anindita. Oke. Nashita Aulia. Sip. Naila Raisa. Hadir Ustazah. Mana? Oh, di Zoom ya. Nazla Ayesa. Hadir Ustazah. Mana? Oke. Rania Devi. Hadir Ustazah. Oke, suaranya kecil sekali Rania. Rifda Fadia. Hadir. Hah? Yang tinggi nggak kelihatan kamu? Ah, sip.
Tuh. Mana sih? Rizkita loh. Sebentar. Oh ini ya. Rizkita mana? Nah, sip gitu. Rizkita. Safira Ramadhani. Oke. Salsabella. Hadir Ustazah. Salsabella. Oh, Caca. Oke, hadir. Berarti hari ini yang nggak ada adalah Akila. PJ-nya itu Nana Desvina kan? Bukan siapa? Nafisa ya? Salah nama. Oke, sip. Anak-anak, jadi habis ini kita mendekati waktu PAS ya. Jadi nanti waktu PAS, kisi-kisi yang harus kalian pelajari itu mulai dari fluida statis sampai fluida dinamis yang akan kita pelajari juga hari ini. Terus detailnya seperti apa? Nanti kalian akan diberikan peta materi. Jadi kalian mungkin bisa mencermati, harus download ya, karena nanti ada pengumuman dan akan di-share di website sekolah. Bisa dipahami? Nah, itu kalian cermati per mapel itu apa aja. Untuk fisika, insya Allah sudah tercantum dalam situ. Intinya, Ustadzah dan tim mengajukan di mana fluida statis dan fluida dinamis aja. Kalau mau dikasih torsi, aduh, terlalu gitu ya. Oke, nah sekarang kegiatannya ngapain? Jadi sekarang, oh bubuk, waduh. Nah, kegiatannya gini anak-anak ya. Kita akan juga mereview kembali materi fluida dinamis. Kalau di awal itu kita fluida dinamis berbicara tentang apa sih fluida dinamis? Coba. Sini. Pakai mikrofon. Sik. Kita kemarin belajar fluida dinamis tentang Kalau dinamis itu biasanya mengalir, kalau statis itu di dalam wadah. Oke, jadi kalau fluida dinamis itu mengalir, kalau statis itu diem dan dalam wadah, ya. Nah, di fluida dinamis itu ada 3 subtopik besar yang kita pelajari kemarin, yaitu yang pertama debit. Kamu kan sudah mengukur keran-keran air ya. Jadi keran air kamu udah mengukur, terus yang kedua itu adalah kontinuitas. Jadi kontinuitas itu juga berkaitan dengan debit. Itu kamu kalau baca di buku paket, itu berkaitan dengan kecepatan dan luas penampang, ya kan? Oke, jadi hari ini Ustazah akan mau tampilkan dulu contohnya apa sih fenomena yang berkaitan dengan itu, oke? Yang di rumah mungkin bisa sambil melihat e-learning-nya ya. Coba kalian lihat e-learning mengenai kontinuitas. Nanti di sini Ustazah juga share. Jadi sekarang kalian coba amati apakah sudah terlihat? Oh, belum terlihat. Yang di rumah apakah sudah terlihat? Sudah Ustazah. Oke, sip. Nah, oh ini kuning, nggak apa-apa ya? Mati lagi. Iya, dia labil. Sudah belum? Nah, pada saat Oke, jadi kemarin kan kalian sudah itu ya, di e-learning kalian itu, sebentar, sudah terinstall di LMS
di LMS kalian itu kan sudah terinstall video-videonya, terus LKS-nya dan lain-lain ya. Kita tonton video ini dulu, terus setelah nonton video ini kalian amati ya. Oke? Oke, yang di Zoom juga ya. Halo pemirsa Tangan Anda, kembali lagi di channel Tangan Anda. Sangat luar biasa sekali karena Tangan Anda akan unboxing sebuah alat untuk hal unik menyiram tanaman. Ada apa saja nih? Nah ini dia, nanti kita akan unboxing sama-sama. Ada 3 ya. Yang pertama kita simak dulu. Ini adalah Viper alat semprot, alat siram air yang sangat bermanfaat. Harganya murah, cuma 24.000. Nah, ini bisa diatur ya. Seperti ini. Logonya daun berarti untuk fungsi menyiram tanaman. Dan ini bisa diatur untuk keperluan siram tebal dan siram jauh. Ini dia, seperti ini. Tidak tertera di sini. Harganya 25.000. Pas namanya di toko Host Nozzle IGM. Lebih bervariasi daripada yang tadi. Ada berbagai macam, kita unboxing dulu ya. Vertikal, center. Oke, kita langsung coba pasang selangnya. Nah, ini dia perbedaannya seperti ini ya. Lebih bervariasi. Nah pemirsa Tangan Anda, sekarang kita coba alatnya. Ini dia. Nah ada berbagai jenis, berbagai macam model. Ini lubangnya berbeda-beda. Kita coba satu persatu ya. Ini yang atas untuk menentukan arah keluarannya. Ini pertama kita pilih miss dulu. Lubangnya banyak seperti ini. Kita tembakkan. Pas nih kalau buat nyiram tanaman, pas banget. Nah lanjut ini kita pilih yang cone. Lubangnya bulat dan juga terdapat bulatan kecil di tengahnya. Kita siram dulu. Bagus ya. Keren. Kita tembakkan ke depan. Nah kalau tadi yang cone, ini yang stream lubangnya. Kamera gue teles. Ini lubangnya seperti ini ya. Jadi bulatan kecil, tapi di dalamnya terdapat lubang lagi. Coba kalau ditekan jarak jauh. Keren ini jarak jauh. Oke. Sekarang selanjutnya kita Sip. Nah. Setelah kalian menonton video itu, coba ini videonya tentang apa sih? Coba ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Videonya tentang apa kalau menurut kalian? Ada yang bisa? Videonya tentang apa? Gimana? Ayo, coba. Ini namanya siapa? Eca. Videonya tentang apa, Cak? Tadi, Cak. Tentang macam-macam alat siram tanaman. Dia tuh punya kayak luas penampang yang berbeda-beda, terus setiap luas penampang tuh debit yang keluar tuh beda-beda. Tadi siapa lagi ya? Coba Mirza, ya
tadi ada berapa selang yang nampak di video itu, Mir, menurut kamu? Ada tiga, ada tiga yang kayak saringan gitu saja. Yang pertama sama yang kayak biasa itu gak sih, yang itu terus dari situ yang sama yang biasa, yang kayak pistol, terus sama yang ada yang 25.000 itu. Oke, jadi katanya Mirza tadi ada 3. Oke, berarti kayaknya dia sudah belajar lebih awal. Terus, menurut Dini, ya, menurut Dini, kalau kamu disuruh milih yang paling efektif yang mana, Din? 25.000. Menurut saya yang paling efektif yang 25.000, soalnya banyak modenya. Banyak modenya. Oke, anak-anak, berarti kelihatan di situ kalau selangnya beda-beda, ternyata arah pancaran airnya juga beda kan? Ya, menurut kalian yang membuat dia beda itu apa? Fir? Nah ini Mbak Ketua kelas. Ayo, tidak apa-apa Mbak. Tadi yang membuat beda itu kira-kira apa? Kok airnya satunya seperti ini, satunya kok bisa modelnya seperti itu? Itu menurut kamu apa yang membedakan? Dari luas penampangnya. Jadi kayak tergantung dari besaran apa sih? Kan ada bulatan gitu. Nah, bulatannya itu tuh beda-beda kan, harus ada biasanya kayak gitu terus langsung dalamnya bulatan itu nanti bakal ada aliran kayak selang gitu. Dia bakal ngasih tahu seberapa besar yang ada di dalam situ. Itu pokoknya. Kalau nggak paham. Oke, paham kok. Penjelasannya Vira cukup jelas. Jadi, ini yang akan kita pelajari ya, anak-anak ya. Mengenai aliran dari sebuah penampang, ya. Aliran dari sebuah penampang. Oke. Next, habis itu, oh Nazla. Nazla kemana? Nazla ini kemana ya, Nazla ya? Halo Nazla. Nazla nggak ada, Nazla. Oke, selanjutnya. Sudah ya. Kelompok 1 ada nggak? Kelompok 1. Halo, kelompok 1. Nggak ada. Perwakilan kelompok. Ketua kelompoknya siapa yang di Zoom? Yang di Zoom? Yang di Zoom? Nah, HP-nya ditaruh dulu ya. Oke, HP-nya ditaruh. Nah, ini LKS nanti yang akan kalian download ya. Jadi sudah Ustazah pasang di mana? E-learning. Jadi modelnya seperti ini. Lalu yang harus kalian lakukan adalah membuka virtual lab yang sudah Ustazah berikan linknya. Nah, setelah itu, nah, ini kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Coba yang di Zoom bisa menimpali. Ini gambar apa sih? Ini gambar apa sih, Nak? Debit air, Apa? debit air. Debit air. Mana yang debit? Ayo. Ini gambar apa? Kalau menurut ini siapa? Coba. Sini nggak kedengeran kamu ngomongnya. Kenapa jangan kamu? Gambar apa? Kalau menurut kamu itu gambar apa, Li? Itu ada gambar aliran air di suatu pipa, Ustazah. Kelihatan ya, berarti menurut Lia itu adalah gambar air. Jadi, di sini kalian memanipulasi, kalian ambil 2 titik, tabung 1 sama tabung 2, ya. Habis itu,
kalian bisa mengukur diameternya, ya, memanipulasi ukuran diameter. Gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua, jadi misalkan bagaimana cara mengubah diameter. Ini kamu kecilin. Intinya pipa 1 sama pipa 2 diameternya itu beda. Salah satu pipa, entah pipa 1 atau pipa 2, itu diameternya harus tetap. Nggak boleh diubah-ubah. Oke? Jadi misalkan, oh saya mau menetapkan pipa ini aja yang tidak diubah diameternya. Saya pakai segini. Kayak gitu. Boleh. Yang diubah-ubah berarti yang sebelah sini. Nah, ngukurnya gimana? Ngukurnya kan titik sini, nak. Titik ini. Jadi kamu ngukur speednya, taruh aja di sini, gitu. Ini speednya taruh di titik yang kamu ukur, gitu. Ya. Nah, terus setelah ngukur speed, habis itu kamu ngukur diameternya. Ingat ya, diameter. Diameternya bagaimana ngukurnya? Dan ini harus hati-hati. Apakah kamu mengukurnya dari luar ke dalam atau dari dalam-dalam ini? Nanti coba diperhatikan. Nanti kamu bisa menemukan, oh ternyata pengukuran yang tepat itu di mana. Diukur, tadi titiknya yang mana? Yang ini juga diukur. Jadi kalau kamu ngambil di tengah susah, mendingan di titik-titik yang bisa ditarik ini. Oke? Nah, kalau terlihat dari sini itu kan bisa terlihat gambarnya, gambar dots-dotsnya ini kan air. Loh, ya kan? Kamu kasih dots, ini kelihatan flow-nya itu bagaimana. Oh, ternyata kalau dia berbeda luas penampang itu semakin besar penampangnya, maka gimana? Anak-anak, coba bersuara. Semakin lambat. Oke. Nah, di sini ada yang namanya flow rate. Flow rate itu namanya debit. Debit itu, kenapa kok bisa debit? Debit kemarin kita belajarnya adalah volume per waktu. Liter per second. Boleh kan liter per second? Boleh. Mau meter kubik per second? Boleh. Gitu. Nah, ini pressure buat apa, Ustazah? Jadi, kalau pressure, nanti lain lagi kajiannya. Kalau pressure, ini kamu bedakan ketinggian. Nah, tapi kali ini kita tidak pressure. Kalau pressure ini ada ketinggian 1, ada ketinggian 2. Nanti diukur pressure-nya menggunakan Bernoulli ya. Nanti akan kita coba ya. Tapi sekarang kamu ambil 3 data dengan memanipulasi pipa 1 atau pipa 2 diameternya. Salah satu harus tetap. Oke, yang anak-anak apakah ada yang ditanyakan? Halo? Halo, yang di Zoom coba bersuara, nak. Halo. Silakan, juga ada kesulitan ya. Yuk. Oke, mana coba? Masih loading. Ya, coba dari HP sepertinya juga bisa. Di-download dulu LKPD-nya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ayo gimana? Ada pertanyaan nggak? Coba kamu
bisa mengulangi nanti langkah-langkahnya bagaimana? Coba. Jadi intinya nanti kita mainin di luas penampangnya. Terus kan kalau luas penampangnya semakin luas tuh berarti aliran airnya semakin lambat dan juga sebaliknya. Jadi nanti kita hitung debit airnya terus dimasukkan ke LKP di kontinuitas. Sip, pintar. Jadi nanti kalau virtual lab-nya sudah benar, nanti ditunjukkan ya. Lama. Nggak apa-apa, coba dikerjakan apa? Teori yang dipakai yang mana? Sambil menunggu ini lama kan? Ya, sambil menunggu itu loading. Nanti untuk menyelesaikan ini pakai rumus yang mana, formulasi yang mana, konsep apa, coba. Mana? Yang mana? Pakai yang mana? Ayo, pakai yang mana menurut kamu? Ayo. Pakai yang kontinuitas, Us. Kontinuitas. Iya. Benar. Kontinuitas ya. Dibuka dong buku paketnya, dikerjakan latihan soalnya gitu ya. Oke. Oke, anak-anak yang masih belum berkelompok, silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan, Nak. Debbie sama siapa? Marsha sama siapa? Tiga. Apanya di sini? Ini kan di sini kan? Ya udah sama aja. Oke, bener. Bener banget. Ini udah data keberapa? Data kedua, Ustazah. Wah, sip. Kelompok ini cepat sekali. Iya, ya. LKPD-nya sudah diinstal belum? Sudah. Oke, lagi dikerjakan. Sudah. Kalau kamu bagian apa ini? Bagian bantu doa. Ya Allah, kok bantu doa sih? Oke. Oke, alat ukur yang dipakai apa aja itu di situ? Alat ukur yang dipakai ada penggaris, speedometer, terus udah itu aja sih, Ustazah. Oke, penggaris speedometer. Yang di situ ya. Sip. Kalau speedometer itu buat ngukur apa? Kecepatan. Oke, ini kayaknya kelompoknya sudah menguasai. Kayaknya rajin belajar ya. Alhamdulillah. Oh, boleh. Kalau pressure, ngitungnya pakai Bernoulli. Gitu ya. Kalau yang water tower tuh kita bakal nyoba nggak sih? Nanti kalau hari ini aja dulu. Tapi water tower nanti kalau water tower itu bisa kamu pelajari untuk Torricelli. Gitu ya. Jadi setidaknya kamu kalau punya virtual lab ini tahu nanti, oh ternyata kecepatannya itu sekian gitu. Loh. Hati-hati. Yo, oleng. Oke, anak-anak yang di Zoom, sekarang kita waktunya presentasi ya. Kita waktunya presentasi. Jadi yang presentasi ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3.
silakan menyampaikan hasilnya. Terus bagi anak-anak yang lain yang dari kelompok satunya dan kelompok yang ada di Zoom bisa nanti menanggapi dari hasil presentasinya ya. Oke. Silakan langsung dikemukakan hasil yang didapat dari hasil percobaan perhitungan itu bagaimana. Oke? Jadi untuk D1-nya kami dapat 2 meter, terus A1-nya itu dapat 3,14, B1-nya dapat 3,2, D2-nya dapat 4, A2-nya dapat 12,56. Lalu untuk V2 yang percobaan ada 0,8, dan yang perhitungan juga didapatkan sama, yaitu 0,8. Untuk menghitung perhitungannya ini pakai persamaan kontinuitas. Terus untuk yang percobaan kedua, D1, A1, V1-nya sama, soalnya sebagai pembanding, lalu didapatkan D2-nya 3,2, A2-nya 8,37, dan V2-nya percobaan didapatkan 1,2 dan perhitungannya juga sama yaitu 1,2. Pakai rumus yang sama tadi yaitu persamaan kontinuitas. Terus untuk percobaan yang ketiga, D1, A1, V1-nya sama karena tadi alasannya sebagai pembanding. Lalu D2 kami dapatkan 3, A2 kami dapatkan 6,28 dan V2-nya didapatkan 1,6. Dan perhitungannya juga sama 1,6. Selanjutnya akan dibacakan oleh Echa. Yang pertama, apa manfaat pengaturan diameter pipa kiri dibuat tetap dalam percobaan? Jawabannya adalah sebagai pembanding dengan diameter yang ada di pipa kanan. Nomor 2, bagaimana perbandingan hasil kecepatan air diameter hasil percobaan dengan perhitungan? Jawabannya, antara percobaan dengan perhitungan hasilnya sama. Yang nomor 3, bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas? Jawabannya, hubungannya adalah jika luas penampang atau diameter pipa semakin kecil, maka kecepatannya juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Yang terakhir, contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep asas kontinuitas adalah roket, selang, dan jet. Lalu selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Vira dan Rizky. Berdasarkan analisis hasil percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter pipa, maka semakin deras aliran airnya. Yang kedua, antara percobaan kecepatan pipa air sebelah kanan dengan perhitungan hasilnya sama. Yang ketiga, kecepatan air dipengaruhi oleh luas penampang pipa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya. Coba ditanggapi, ada yang mau menanggapi dari hasilnya tadi? Ternyata perbedaannya besar atau kecil antara perhitungan sama percobaan? Oh, sama. Kalau menurut kalian dari hasil kelompok kalian, kalau kelompok tadi itu hasil dari percobaan dan perhitungan sama, kalau dari kelompok kalian bagaimana? Kenapa sudah? Perbandingan hasil kecepatan air pada percobaan dan perhitungan itu sama, sudah. Iya, sama. Sama. Enggak ada, sudah. Iya, kan? Maksudnya? Oh, maksudnya antara kelompok sini sama sana. Ya, kelompok kamu dari hasilnya sama. Sama. Oke, berarti kelompok ini hasilnya juga sama ya. Jadi menurut kalian dari analisis itu kira-kira keakuratan pengambilan data dari kelompok kamu berapa persen ini? Keakuratannya.
Iya, gitu Ustazah. Soalnya sama dengan 98. Oke, jadi memang harusnya sama ya. Jadi sama antara hasil percobaan sama hasil perhitungan ya anak-anak ya. Oke, jadi dalam kontinuitas itu menunjukkan kalau pipanya itu ukurannya semakin kecil, maka coba silakan yang di Zoom juga gabung ya. Yuk, daripada Ustazah close nanti. Sudah. Loh. Hati-hati, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Ibu-ibu, bapak, ibu. Siap? Oke, kita start. Jumat berkah. Pilih, dipilih, iya. Waktu ya, waktu. Waktunya. Yang diukur itu yang pertama kecepatannya, areanya, keterampilan kamu baca data tadi nanti sangat diperlukan. Jadi kalau kalian tadi itu mengambil datanya nggak ngikut besar, insya Allah nanti bingung. Udah ya. Oke, terus yang kedua untuk menghitung tekanan pakai rumus yang Bernoulli ya. Sudah ada di e-learning, sudah Ustazah install semua, jadi kalian bisa mempelajari untuk itu. Nanti Ustazah berikan video pembahasan soal. Di e-learning itu sudah ada video pengajaran Ustazah sama Ustadz Angga, itu ada kontinuitas yang masih bingung, ada Bernoulli. Gitu ya nak ya. Ada pertanyaan lagi sebelum Ustazah akhiri yang di Zoom? Materi bab PAS, fluida statis dan fluida dinamis ya. Ada dong. Yang kayak UH ya. Gitu. Ya sudah ketua kelas atau Caca, mungkin bisa dipimpin untuk penutupan doa aja, penutupan kelasnya. Ya, Ustazah. Istiadah dan Iqra'na hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijabatus salam. Oke, anak-anak, terima kasih Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.